wabarakatuh. Kembali bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang alat tes kesuburan atau masa ovulasi nih, Mam. Jadi kita tuh mudah banget apakah kita sedang masa subur atau tidak. Jadi tidak perlu repot-repot menghitung. Jadi kita ada alatnya sendiri. Alatnya seperti ini nih, Mam. Aku beli seperti ini, aku beli di online. Bisa aja sih beli di apotek juga bisa. Bilang aja tes ovulasi atau tes kesuburan gitu tuh. Cara penggunanya juga mudah banget. Yuk simak terus di channel. Jangan lupa like, share, and comment. Makasih. Ya, hari ini aku akan mencontohkan cara pengguna tes ovulasi. Sebenarnya tes ovulasi itu sama aja dengan tes PEG, nggak beda jauh gitu loh. Nggak beda jauh sama tes PEG. Jadi kalau misalkan udah beli tes kesuburan, jangan lupa ya, Mam, kita tuh lihat expirednya. Takutnya kalau misalkan udah expired itu kasihan, malah jadinya hasilnya invalid gitu tuh, nggak berguna gitu tuh ya. Pokoknya kita harus lihat juga. Terus ini cocok banget bagi para moms yang sedang program kehamilan. Jadi kalau misalkan sedang program kehamilan, otomatis kan kita harus nunggu juga tuh kalau kita sedang masa subur. Soalnya kalau misalkan kita sedang masa subur terus melakukan hubungan intim atau koitus, insya Allah itu biasanya kemungkinan besar hasil positifnya itu lebih cepat. Tapi jangan lupa berdoa juga ya, Bun. Oh ya, bagi para moms atau para bunda yang sedang melakukan program kehamilan, sebaiknya tidak melakukan koitus atau hubungan intim setiap hari ya, Mam, karena tidak bagus. Misalnya kayak minimal 2 hari sekali gitu tuh. Jadi jangan tiap hari ya, Mams. Nah, sebenarnya selain penggunaan alat kesuburan yang seperti ini, itu juga ada cara lain manual nih, Ma. Misalnya dihitung dari siklus menstruasi kita. Tetapi kalau misalkan cara manual ini khusus untuk untuk siklus menstruasinya yang normal. Tetapi bagi bunda yang siklus menstruasinya tidak normal, kayak misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sebaiknya jangan menggunakan alat hitung manual ya, Bun. Lebih baik menggunakan alat seperti ini. Karena apa? Soalnya kalau misalkan siklus menstruasinya tidak normal, biasanya sulit menghitung masa suburnya. Tetapi kalau siklus menstruasinya normal, 21 sampai 35 hari siklus menstruasinya, itu adalah gampang mengetahui masa kesuburan kita. Tapi kalau misalkan siklus menstruasinya tidak normal, itu susah menghitung masa kesuburan gitu. Jadi lebih efektifnya menggunakan ini ya, Mam. Oh ya, Mam, kita juga bisa loh mengenali ciri-ciri badan kita kalau misalkan emang kita sedang masa subur. Yang pertama, meningkatnya lendir cairan bening yang keluar dari vagina. Yang kedua, payudara terasa kencang. Dan yang ketiga, suhu badan terasa kayak agak meriang atau suhunya agak meningkat. Dan yang terakhir itu adalah meningkatnya gairah seksual, libido semakin menaik gitu ya. Kalau misalkan masa subur seorang wanita sedang naik, atau itu bisa dikenalin ciri-cirinya. Yuk kita lanjut pengguna atau tes kesuburan gitu ya. Medianya sama ya, Mam, menggunakan air kencing atau air seni kita. Jangan lupa kita buka dulu tes ovulasi atau tes kesuburannya ya, Mams. Cara penggunanya tuh gampang banget, sama seperti tes PEG ya, Mam. Jadi nggak ribet gitu. Sorry ya, aku bukanya nggak aku perlihatkan di kamera. Jadi tes ovulasinya seperti ini. Nih bentuknya. Ini buram ya. Jadi kalau pada saat kita nyelupin atau kita taruh ke air seni, jangan sampai batas tanda maksimal atau garis tanda panah ya, Mam. Itu kan kelihatan tuh ada tanda panahnya, itu jangan sampai lewatin tanda panah atau tanda maksimal ya, Mam. Kita celupkan.
kita tunggu sampai 3 detik. Nah, setelah itu kita letakkan pada bagian permukaan yang kering. Kita lihat hasilnya ya. Kita bisa membacanya pada waktu 40 detik. Nanti kita lihat dulu ya. Kita menunggu 40 detik lamanya, kita sudah tahu hasilnya ya mam. Jadi garisnya cuma ada 1. Tetapi untuk lebih jelasnya atau lebih maksimal, kita tunggu ya sampai 10 menit lamanya ya mam, sesuai dengan instruksi yang ada di tes ovulasi sendiri ya. Jadi kita tunggu dulu selama 10 menit apakah ada perubahan atau tidak. Oke mam, jadi tunggu dulu ya selama 10 menit, nanti aku cek. Kita menunggu 10 menit, hasilnya masih negatif ya mam. Jadi aku tidak sedang masa subur ya mam, hasilnya tetap masih 1 setelah tunggu 10 menit. Oke, jadi ini tuh penggunaan alat tes kesuburan seperti tes kehamilan seperti biasa. Jadi mudah banget kok ya bun. Jadi lebih enak aja dan lebih praktis gitu ya mams. Ini kan hasilnya punya aku itu negatif ya. Jadi kalau misalkan masa subur itu bisa dilihat, baca misalkan gini nih mam. Nih, ini ada keterangannya gitu ya. Kalau misalkan garis nih, garis merahnya yang di atas seperti ini. Nih, garis merah yang di atasnya seperti ini tebal, tapi di bawahnya biasanya kan ada garis 2 nih mam, di bawahnya ini itu sama samar, artinya itu adalah negatif. Tetapi kalau misalkan garis bawahnya ini nih mam, oh salah ya, garis bawahnya yang di sininya itu adalah tebal, merahnya itu lebih kelihatan daripada merah yang di atas, itu artinya sedang masa subur atau positif gitu ya. Tetapi kalau misalkan nggak ada garis seperti ini kan baru ada garis 1. Kalau misalkan garis 1 ini nggak ada atau samar sekali atau bersih warnanya putih semua, berarti itu hasilnya itu adalah invalid atau alatnya bisa jadi udah expire atau sudah rusak. Jadi bisa dicek ulang ya mam. Intinya mah kalau misalkan garis merah yang ini nih, yang merahnya terus ada lagi di bawah itu kelihatan jelas banget, itu artinya bunda sedang masa subur. Tetapi kalau misalkan garis merah yang di bawahnya itu samar-samar, hasilnya itu negatif gitu ya mam ya. Itu cara penggunaan alat tes kesuburan. Ini mudah banget, apalagi kalau misalkan bunda-bunda itu yang headnya tidak lancar atau nggak normal, ini sangat efektif banget gitu ya mams. Videoku tentang mencoba tes kesuburan ya. Oke, next lanjut videonya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.